Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Pranata, perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Ita Hujana, Wahyu Nimnatus Jaro, dan Mahdinian Sri Sultani akan membahas tentang transformasi energi dalam makhluk hidup. Apa sih transformasi energi itu? Transformasi energi adalah proses perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Seperti hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah bentuknya. Dalam termodinamika, transformasi energi dapat dibedakan menjadi sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian pekajian, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang terjadi yang berada di luar sistem. Untuk pembahasan kali ini, transformasi energi akan kita bahas pada transformasi energi makhluk hidup. Transformasi energi pada makhluk hidup dapat terjadi di dua organel sel, yaitu di mitokondria dan kloroplas. Transformasi energi yang terjadi di mitokondria adalah transformasi energi pada manusia dan hewan. Ini contohnya seperti respirasi. Sedangkan transformasi energi yang terjadi di kloroplas adalah transformasi energi pada tumbuhan. Ini contohnya seperti fotosintesis. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA, RNA, protein, dan lemak. Jadi kata kuncinya adalah mengubah karbohidrat, energi karbohidrat dan senyawa lainnya sebagai energi ikatan fosfat melalui respirasi sel untuk oksidasi DNA, RNA, protein, dan lemak. Mitokondria banyak terdapat pada sel-sel otot makhluk hidup dan sel-sel saraf. Selanjutnya, melalui serangkaian reaksi yang cukup kompleks, energi yang berasal dari nutrien digunakan untuk membentuk ADP menjadi ATP, membentuk adenosin trifosfat menjadi adenosin trifosfat yang padat energi mol. ATP bersifat sangat labil dan mudah dipecah kembali menjadi ADP. Untuk reaksinya nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya, reaksi kimia pada sel. 90% pembentukan ATP terjadi dalam mitokondria dan bersifat oksidatif. 10%-nya terjadi di luar mitokondria. 5% dari 10% ini tadi bersifat oksidatif dan 5%-nya bersifat anaerobik. Ini adalah gambar untuk struktur sel mitokondria. Ini juga harusnya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelum ini. Lalu kita akan masuk ke transformasi energi oleh klorofil. Seperti yang kita ketahui, klorofil adalah zat hijau daun. Kalau dulu kita SMA itu kita kenal dengan zat hijau daun yang di dalamnya terdapat kloroplas, di mana nanti proses fotosintesis akan terjadi di kloroplas itu tadi. Klorofil merupakan bagian organel sel tumbuhan yang umumnya terdapat pada daun, sehingga daun itu berwarna hijau. Klorofil, zat hijau daun. Jadi klorofil ini tidak terdapat pada fungi atau jamur karena jamur tidak berwarna hijau. Lalu kenapa ada klorofil itu maksudnya daun itu berwarna hijau? Karena energi yang diubah di sini adalah energi matahari. Energi matahari diserap oleh klorofil ini tadi. Kan energi matahari itu mempunyai panjang gelombang dan sinar UVB yang sinar tampak oleh mata kita ada yang tidak. Jadi dalam penyerapan ini untuk mengubah energi ini tadi, energi matahari, diseraplah zat yang berwarna merah dan zat yang berwarna biru, sehingga yang dipantulkan adalah zat yang berwarna hijau dan zat yang berwarna kuning, sehingga tampaklah daun ini berwarna hijau. Ini ada reaksi kimianya. Cahaya matahari diubah untuk memecah molekul-molekul CO2 dan H2O sehingga menjadi C6H12O6 dan O2 oksigen yang nantinya akan kita gunakan. C6H12O6 ini digunakan untuk tumbuhan, sedangkan O2-nya digunakan untuk manusia dan hewan untuk proses respirasi. Oke. Selanjutnya
Energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil kemudian diubah menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Energi kimia tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Hasil reaksinya menghasilkan energi yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Jadi, energi yang diubah di sini adalah energi radiasi matahari yang berbentuk energi kinetik karena dia memiliki panjang gelombang dan dapat diserap menjadi energi potensial dan energi kimiawi dan disimpan dalam molekul karbohidrat. Organisme dapat mengambil energi dari lingkungannya lalu mentransformasikannya menjadi bentuk-bentuk energi yang dapat dimanfaatkan kembali. Transformasi energi berguna untuk metabolisme, biosintesis, serta transport membran. Proses transformasi energi yang terjadi di dalam sel makhluk hidup melibatkan sebagian besar enzim atau katalisator, baik berlangsung secara sintesis, anabolisme, dan respirasi atau katabolisme. Enzim mempercepat reaksi kimia yang menghasilkan senyawa ATP, balik lagi kita ke mitokondria itu tadi, dan senyawa lainnya yang berenergi tinggi seperti fotosintesis, kemosintesis, sintesis protein, dan lemak. Ini ada sedikit fakta bahwa senyawa ATP, adenosin trifosfat, berasal dari perubahan glukosa melalui serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Perubahan glukosa dari reaksi kimia yang sangat kompleks. Energi yang terkandung dalam glukosa tersebut berupa energi kimia yang berasal dari proses transformasi energi sinar matahari. Untuk lebih jelas nanti dijelaskan dalam reaksi kimia pada sel. Ini ada pola, jadi tumbuhan di sini respirasi aerobik. Kita mulai ke sini. Ke animalia, fungi, minibakteria, dan kita masuk sebenarnya kalau dalam sistem 5 kingdom itu kita masuk ke dalam animalia. Kalau sistem 6 kingdom beda lagi. Jadi manusia dan animal atau kingdom manusia dan hewan ini hampir sama dalam proses metabolismenya. Jadi di sini ada ketika organisme itu melakukan metabolisme, mereka akan mengeluarkan zat sisa, salah satunya CO2. CO2 ini tadi yang akan digunakan untuk proses fotosintesis tadi. Nah, jadi kita ini ada hubungan simbiosis mutualisme, di mana nanti zat CO2 yang kita gunakan, zat CO2 yang kita keluarkan akan diserap kembali oleh tumbuhan, plantae, alga, minibakteria yang bersifat autotrof, sehingga kita nanti memberikan ini, lalu mereka mentransformasikan energinya dengan bantuan matahari menjadi zat itu tadi glukosa dan O2 lagi yang akan kita serap lagi. Jadi kita betapa pentingnya kita harus menjaga keseimbangan ini tadi. Oke. Terima kasih. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.